termasuk di Bantul ini misalnya orang kreatifnya banyak. Jadi kalau di tempat Mas Nur Ahmad itu ada batik tulis di Giriloyo dalam satu dusun tidak kurang dari 600 orang membatik tulis semua handmade. Ini di Agus Jati ini ada kayu juga dibatik. Jadi Bantul itu kreatif. Ada lagi yang unik lagi, datang ke sini Pak Sudiman di Bangun Jiwo. Ini peso dibatik. Kemarin Mas Oni datang ke rumahnya Pak Sudiman. Ya tuh Mas Oni. Belum tadi dari Kebonago meluncur ke Jenengan, Mas Oni, salah satu direktur ya di Jakarta ya, Pak Oni. Dari Aceh. Sekarang sekretaris Deputi. Berminat sekali gitu. Jadi slide berikutnya atau ada poin ya, saya bisa main sendiri. Ya. Ini kalau berbicara terkait dengan tadi yang dari pasar Asia Pasifik, ini kita berbicara visi pariwisata di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka, berkelas dunia. Jadi tidak hanya Asia Pasifik, tapi berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan sejahterakan masyarakat. Oleh karenanya kalau kita berkelas dunia, ini bukan berarti paling apik di dunia, bukan, paling bagus di dunia, bukan. Tetapi dari manapun orang datang, dari luar negeri, ini harapannya adalah ketika datang ke Bantul merasa bahwa nyaman, senang, dapat pengalaman baru dan sebagainya, sehingga layak Bantul itu dikunjungi oleh tidak hanya wisatawan bukan. Karena sejak Pak Ahy dulu, kami sudah di pariwisata dari 2017, sebenarnya DIY itu ditarget wisatawan mancanegara 2 juta. Tetapi hanya dapat 530-an sampai 10 Pandemi 2019. Oleh karenanya saya melihat ada yang salah pasti. Kenapa Bantul wisata mancanegaranya relatif kecil? Kalau domestik ya usah ditanya. Jogja, Bantul ini menjadi salah satu tujuan. Dan itu kalau kita lihat di Bantul ini paling kritis sampai tahun ini masih menjadi destinasi kunjungan terbanyak di daerah Jakarta. Kunjungan wisata terbanyak kedua di DIY ini masih di Hutan Pinus. Baru di Bresi yang kunjungan ketiga. Jadi Bantul ini peringkat 1-2 destinasinya adalah kunjungan terbanyak di DIY yang baru kita sebut. Nah, ini prinsip pembangunan pariwisataan. Paling tidak ini saya kira yang paling pokok adalah keterpaduan lintas sektoral ini. Dan nanti tujuannya adalah bisa mensejahterakan masyarakat. Ini waktunya benar 15 menit ya, berapa? Moderator. Saya takutnya ngomongnya nanti terlalu banyak. Berapa? Ya Pak, 20 menit. 20 menit? Itu 30 menit? Oke, 30 menit. Jadi waktunya agak panjang. Nanti buka slide-nya pelan-pelan ya. Ya, ini salah satunya prinsip klinikal. Nanti belum masuk ke ekonomi kreatif. Nah, ini Kabupaten Bantul. Ini tidak lepas dari DIY dan kita punya banyak sentra. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau kita lihat nanti salah satunya, sebenarnya Bantul sejak tahun 2017 sudah ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif Barekraf sebagai kabupaten terkuat kria di Indonesia. Kria, jadi krianya kita paling bagus di Indonesia insya Allah. Jadi kalau di Bantul ini Pak Bupati selalu mengingatkan, Bantul ini penuh orang kreatif. Di Bantul itu ada desa wisata namanya Muntuk di Teligo. Di sana bambunya sangat langka, tetapi punya produk kerajinan bambu yang bisa dikirim ke beberapa daerah, bahkan bisa diekspor. Ini Muntuk. Di Kasongan itu ada kerajinan gabah. Lomai ulaan ya Mas ya. Di Pak Sam itu Kasongan, Bangun Jiwo. Ini tanahnya bukan dari Bantul, harus ulaan sampai ke Kebumen kalau tidak salah. Dulu ke Sleman, tapi Sleman terus mau habis, terus pindah ke Kebumen juga. Oh, sorry juga. Tetapi produk gerabah kita itu juga kualitasnya ekspor. Kita punya kerajinan enceng gondok yang diekspor juga. Tetapi enceng gondoknya bukan dari Bantul, banyak dari Wonogiri. Bahkan kita punya kerajinan serat abaka dari pisang itu. Ini diambil dari Jawa Timur dan sebagainya. Jadi prinsipnya bahkan kalau kita lihat
kayu-kayu di Jawa Timur itu yang menghabiskan sebagian orang Bantul. Ini dekatnya Mas, kalau ada carpenter, di sini ada eksportir di selatan ini dan sebagainya, kalau ada body dan sebagainya, ini adalah besar-besar yang bukan ekspor dan bahan bakunya biasanya dari Jawa Timur itu kayu-kayu yang dari hutan Jawa Timur yang olah orang Bantul harus diekspor. Sehingga sebagian kayu Jawa Timur itu yang habiskan orang Bantul, tetapi lalu dikirim ke luar. Dekat kantor itu ada bambu yang dikirim ke luar juga, bambu dikawin bebek gitu, dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Jadi banyak sekali kita itu tidak punya, tetapi bisa produk-produk yang bisa diandalkan untuk diekspor. Ini buktikan bahwa Bantul kreatif, orang-orangnya kreatif. Oleh karenanya ini perlu kita sampaikan ada beberapa sentra, termasuk bahwa kalau kita lihat sentra warung keris terbesar di Indonesia, insya Allah tidak ada di Bantul. Jadi warung kopinya itu sentranya terbesar di mobil kalau saat di Indonesia. Tetapi kerisnya itu memang di Madura. Jadi kadang-kadang join dari sana bawa sini, barangkali bawa sana. Ya, jadi kalau joinan, jadi di mobil termasuk sama Tari Mastor ini menjadi salah satu yang hebat karena di sana ada sentra wayang di Pocong, di Bangun Jiwa juga ada, kita sudah ngecek ya. Di Pocong itu ada sentra wayang kulit. Ini sudah ditetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya dunia. Lalu batik tulis juga warisan budaya dunia dan keris warisan budaya di dunia. Jadi ada 3 sentra di Wonogiri yang itu semuanya adalah warisan budaya dunia. Ini luar biasa sekali bahwa satu kecamatan saja punya warisan budaya dunia yang luar biasa. Ini ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk mensejahterakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Ini yang saya sebut tadi ada beberapa produk Bantul yang memang ini produknya bisa disambung keluar. Nah, ini sektor ada 17 sektor. Sebenarnya di Bantul ini hampir semuanya ada. Insya Allah di Bantul ada. Mencari yang pengembangan permainan ada, sihria ada, kesejahteraan ada, musik dan sebagainya ada. Contoh-contohnya ini yang produk Bantul. Ini hanya contoh saja, yang tidak saya sebut jangan tersinggung gitu. Karena ada kelompok musik yang banyak, ada salah satunya yang lagi tren mungkin Mas Daru Boy Gang. Jadi sekarang mulai mengorbit nasional juga, lalu ada seni foto juga. Ini ada film Bantul barusan membuat dinas kebudayaan Sineprak berdirinya Bantul tahun 1831 ini, lalu ada film dan sebagainya. Ada lagi. Ini juga seni kerajinan tadi yang saya sebut bambu, ada pengembang permainan. Ini kebetulan tetangga saya Mas Ari Gilangarjo, dan bahkan motor-motor bekas itu bisa dibuat robotik. Yang tengah Mas Digul, saya kira semua orang kenal, yang sudah ekspor banyak sekali, punya Mas Arif juga. Jadi banyak orang kreatif. Kemarin bahkan Ferrari-nya Mas Sabto lari ke luar negeri juga. Jadi buat model Ferrari dari kaca semuanya. Waktu di pameran Cina kemarin 1,3 di Dubai 1,3 miliar ya? Ke Dubai. Jadi dipasang di Dubai produk Bantul. Bahkan nanti kalau di belakang nanti ada lagi produknya. Ini saya kira ini yang di sana ada fashion Mas Bayu Sultani ada di belakang sana. Jadi sebagian hadir Mas Dadang ini. Di Bayu Sultani, yang lain ada Pak Elvin, ada fashion lainnya banyak sekali. Ada tadi yang saya sebut proses Jakarta, Apple dan sebagainya. Lalu macam juga. Kemana? Oh, sana ya? Saya tahu sana. Nah, ini produknya Mas Timbul juga. Di mana Pak kira-kira Pak Dadang? Yang merah itu. Itu aku Bali Bantul. Gimana? Itu di kantor Kementerian Pariwisata. Di Dom Bantul. Itu produk Bantul itu. Itu ketika kemarin audiensi dengan Mas Menteri keluar, lihat itu, kita lihat ternyata produk Bantul, produknya Mas Timbul. Ya di lobby Kemenpar itu. Nah itu salah satunya. Ini sebenarnya ada videonya sebenarnya, tapi ini ada saya promo gambarnya saja. Artinya apa?
produk kita memang nasional dan internasional. Mana yang lupa. Nah, ini ada satu hal yang ini saya lewati saja. Kuliner kita juga banyak sekali. Tapi kalau sate kelapa ya Pak ya. Ya bukan kayak tapi di pas-pasan aja buat bantunya ada lunak juga, ada keplak, ada ingkung, ada gudeg. Ingkung ini juga sebuah kreativitas yang tadinya ini alat untuk bukan sarana untuk syukuran, berdoa untuk upacara adat gitu. Tetapi ternyata dibuat kuliner. Gudeg manggar itu kasihan sebelum jadi kelapa sudah dipotong lagi dibuat gudeg, ternyata enak sekali dan diapresiasi. Jadi banyak sekali yang masih ada di Bantul, yang ini produk-produk ekonomi kreatif saya kira. Ini kalau terkait dengan aplikasi promosi wisata saya kira ada. Nah, saya kira dari gambaran itu tadi membuktikan bahwa 17 sektor ekraf di Bantul sebenarnya ada semua. Dan Pak Bupati termasuk tahun hikmah. Kami hari Jumat paling lambat harus memasukkan data untuk Bantul karena dipilih menjadi 50 kabupaten kota untuk menjadi kata kreatif. Kabupaten dan kota kreatif oleh Kemenparekraf 2022. Iya, entry-nya terakhir besok hari Jumat. Yang untuk kata kreatif ada 50, Bantul termasuk yang dipilih dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia. Bantul masuk dan kita memasukkan untuk jadi kabupaten kreatif nasional. Dan tahun depan Pak Bupati sudah merencanakan untuk naik menjadi kabupaten kreatif versi UCCN dari UNESCO. Jadi harapannya menjadi kabupaten kreatif dunia. Misi Pak Bupati tidak sekedar hanya titel Bantul kabupaten kreatifnya, tetapi bagaimana ekosistem ekonomi kreatif di Bantul ini betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Salah satunya nanti diharapkan melahirkan pengusaha pribumi yang betul-betul bisa mengeksploitasi, mengekspor produk kreatif kita. Jadi informasi yang kita terima, otaknya Carpenter ini orang pribumi semua. Tapi perusahaannya milik orang asing. The body itu juga milik orang asing. Tapi otaknya yang desain, yang rancang, yang orang Bantul semua. Yang di selatan ini juga otaknya orang Bantul. Tetapi pemiliknya adalah orang asing semua. Nah, Pak Bupati kepengen bagaimana yang itu tetap jalan, tetapi nanti lalu muncul ekosistem baru yang memang berkelas dunia yang direncanakan Pak Bupati. Karena sebagian besar memang otaknya dari perusahaan ini adalah lulusan ISI yang ada di Bantul juga. Jadi ISI itu ada di Sewon Bantul, sehingga ini yang memang sedang didesain Pak Bupati agar nanti Bantul masyarakatnya bisa sejahtera atau lebih baik lagi daripada sekarang. Nah, ciri ekonomi kreatif saya kira ini bisa dibaca, kami sampaikan. Tetapi prinsipnya bahwa Bantul siap untuk mengembangkan ekonomi kreatif berkelas dunia, dan diharapkan bahwa produk-produk kita ini adalah nanti untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini manfaat ekonomi kreatif tentunya disebutkan membuka lapangan pekerjaan. Ini Pak Bupati juga sedang melihat cara pembuatan keramik, lalu mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Tentu Bantul setelah pandemi ini angka kemiskinan kita masih di angka 14%, angka penganggurannya masih di angka 18%. Ini prihatin, sehingga mudah-mudahan dengan tadi masuk Bantul tahun ini kata kreatif nasional, lalu 2023 mudah-mudahan bisa masuk kota kreatif versi UNESCO UCCN. Mudah-mudahan pengangguran, kemiskinan ini sedikit banyak bisa kita kurangi. Dan memang di Bantul ini ada yang unik kalau berbicara kemiskinan, karena kemiskinan itu dihitung dari pengeluaran. Orang Bantul itu banyak yang kreatif berapa, Pak? Jadi di orang-orang Delingo itu, ketika pandemi, banyak yang ada tanaman singkong yang dimasak sendiri. Jadi makannya tidak harus nasi, tapi makan singkong.
Ada yang di sini punya sawah, makan nasi, tapi sayurnya memetik dari kebun. Jadi yang belanjanya hanya belanja bawang sama garam saja. Sehingga kalau dihitung dari pengeluarannya pasti kecil, tetapi kebutuhan gizinya cukup. Maka itu selalu ketika karena pengeluarannya kecil, kategori kemiskinannya meningkat. Karena pengeluarannya kecil, tapi bukan karena kebutuhan gizinya nggak cukup, tetapi karena orang Bantul itu ngirit bisa. Prihatin saja. Pak Umar itu kan di Bantul dan ngirit sekarang. Yeah. Jadi lalu menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Saya kira ini kan eksplorasi mengekspos tadi perusahaan asing yang isinya ternyata di dalamnya orang-orang pribumi ini. Ini kan belum banyak terekspos. Artinya sebenarnya kita bisa, tinggal siapa yang menaungi untuk bisa mengekspor tempat itu. Tapi sebenarnya kita bisa, isinya orang kita semua. Nah ini yang perlu menjadi salah satu hal yang mudah-mudahan kita tingkatkan. Tanpa harus mematikan mereka, tetapi lalu muncul industri kreatif baru. Ini yang kita harapkan. Lalu menciptakan kompetisi aktivitas dunia bisnis lebih sehat. Yang terakhir adalah inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Ini manfaatnya dengan ekonomi kreatif. Makanya penting sekali ketika pariwisata sekarang digabung dengan ekonomi kreatif, ini menjadi salah satu hal yang sangat relevan. Karena sebenarnya kalau saya ditanya, kepala dinas pariwisata itu buat satu destinasi saja susah. Tetapi masyarakat umum yang pendidikannya kadang-kadang dalam tanda kutip tidak jelas. Tidak jelas itu ya jurusannya bukan pariwisata, bukan ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang sarjana juga. Tetapi apa? Buat destinasi sekarang Bantul ini tidak kurang dari 273 destinasi yang tersebar di 17 kapanewon atau kecamatan. Artinya apa? Masyarakat itu kreatif sekali buat destinasi. Ini luar biasa. Jadi kalau orang dinas kayak saya ini teori textbooknya tahu, tapi suruh praktek pusing. Tetapi masyarakat itu bukan teorinya nggak tahu, tapi buat pariwisata bisa. Ya ini yang harus kita sinergi, harus kita paham. Makanya isu pemerintah tidak harus membuat satu destinasi, tetapi pemerintah ini bagaimana memberikan perlindungan, membuat satu regulasi yang bisa mengayomi pengelola destinasi, termasuk pelaku ekonomi kreatif. Jangan sampai Bantul ini nanti kelasnya hanya pekerja ekonomi kreatif saja, tetapi adalah pemilik industri ekonomi kreatif. Salah satu yang sukses mungkin yang Mas Timbul itu, dan ada beberapa teman lain yang pribumi yang bisa tembus pasar asing dan dia mempunyai usaha sendiri, dan ada beberapa teman yang lain. Tapi akhirnya ini eksporter besar ini perlu didorong oleh masyarakat Bantul, dan perlu dikembangkan juga. Kalau bisa dari hulu ke hilir mulai Bantul ditingkatkan. Jadi termasuk kita punya desa wisata jamu, punya sentra jamu terbesar di Indonesia. Karena dalam satu dusun itu di sana ada 130 penjual dan produk jamu gendong di Kiringan, di Tedes. Ini kepada oleh Badan POM diadili dijadikan percontohan karena itu sentra terbesar jamu gendong. Jadi di tempat lain itu paling banyak satu sentra itu ada 80, di Kiringan itu 130. Sehingga Kiringan yang ditunjuk oleh Badan POM untuk menjadi satu sentra industri jamu dan kita angkat sebagai desa wisata jamu Kiringan. Itu sudah 2016 kita tetapkan sebagai desa wisata. Tapi Bali POM datang ke Badan POM baru tahun ini dan tertarik untuk membina menjadi desa wisata berkelas internasional. Jadi ini yang nanti akan kita lengkapi, termasuk ada beberapa CSR yang siap membuat museum jamu di sana dan sebagainya. Jadi Bantul ini termasuk banding tulis itu yang terbesar di Mastur. Kalau kita lihat di yang tulis itu original ya di Bantul. Kalau di Solo ini sebagian batik kombinasi. Ada yang tulis, kalau ada batik cap, ada yang printing dan sebagainya. Pekalongan juga bersama. Pekalongan banyak, tetapi tidak tersentra, tersebar. Di Giriloyan itu satu dusun, itu 500 lebih. Ada sentra juga di Cirebon. Ada lebih dari 150-an dalam satu dusun. Jadi banyak kita punya sentra batik dan yang tersebar. Lalu yang berikutnya, nah ini yang tadi saya sebut untuk ini deklarasinya. Ini kebetulan Pak Bupati bersama Mas Greg ini dari ICCN. Lalu
outsourcingnya, kita punya 84.000 lebih dari UKM. Ini kreatif Kabupaten Kreatif Pria terkuat ini tahun 2017. Ini Bantul menuju Kabupaten Kreatif 2022 dan menjadi Kabupaten Kreatif Dunia tahun 2023. Ini cita-cita Pak Bupati bagaimana nanti membangun Bantul agar pariwisata disandingkan dengan ekonomi kreatif. Karena apa? Di ekonomi ini nyawanya lebih ditopang oleh dua sektor. Satu pendidikan, dua pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka ketika pandemi kemarin yang paling berdampak ketika mahasiswa tidak datang ke Jogja, maka berapa tempat kos menjadi sepi, lalu warung angkringan pada sepi, yang biasanya laundry ramen juga sepi, yang jual sabun, sikat gigi dan sebagainya sepi, itu karena anak-anak kos yang lebih dari 300.000 itu kos di Jogja. Jika DIY kalau pendidikan ditutup kayak pada kemarin, ini nyawanya separuh hilang. Kalau pariwisata tutup, berarti hampir semua nyawanya hilang. Karena nyawanya itu 80% ada di pariwisata dan pendidikan. Dan itu luar biasa pendidikan di DIY ini. Belajar 5 tahun atau 4 tahun, mungkin hampir 100 juta. Kalau kedokteran paling nggak ada 500 juta itu untuk dapat satu lembar kertas. Tapi mahal sekali kalau satu lembar kertas di Jogja ini. Jadi pendidikan luar biasa, belum nanti untuk kosnya dan sebagainya. Dan ketika di sini pasti hidupnya masyarakat akan membuka efeknya. Dan di pariwisata juga sama. Dan kami sedang menggadang untuk di DIY ini bagaimana pariwisata ini tidak terjebak pada urusan pendapatan yang bersumber pada retribusi. Tapi kita memilih bahwa pariwisata kita kembangkan menjadi pertumbuhan PDRB. Jadi bagaimana ketika wisatawan datang, ini tidak harus berkontribusi retribusi 10.000, tetapi kalau syukur mau lalu belanja sampai ratusan ribu bahkan jutaan di Bantul. Karena memang harus kita akui Bantul amenitasnya masih terbatas khususnya untuk akomodasi hotel. Hotel ini banyak di kota dan di Sleman. Sebelum pandemi Bantul itu saya menolak retribusi hanya 31,9 miliar dalam 1 tahun. Itu sudah carinya setahun, kadang-kadang dimarahi orang di jalan karena ada retribusi dan sebagainya, di komplain, masih masuk medsos dan sebagainya, itu hanya 31,9. Kota Yogyakarta nggak punya destinasi, destinasinya Malioboro gratis. Taman Pintar paling dikelola UPT, Taman Sari dikelola oleh Keraton, lalu ada Birologo dan sebagainya dikelola oleh UPT juga. PAD-nya pariwisata adalah 300 miliar karena pajak hotel dan restoran. Jadi kami di Bantul ini setelah gabung dengan pajak hotel restoran hanya 43 miliar. Jadi retribusi 31,9 yang untuk pajaknya hotel restoran itu hanya sekitar 11 miliar. Sangat terbalik dengan kota Yogyakarta yang destinasinya sedikit tetapi PAD-nya gede. Bantul tadi destinasinya banyak, kunjungannya banyak, tetapi pendapatannya kecil. Karena apa? Karena yang nginepnya di Jogja, berarti makan malamnya banyak di Jogja, hotelnya di Jogja. Akses transportasi wisatanya juga banyak, aksesnya dari perusahaan Jogja, walaupun nanti biasanya dari beberapa tempat, tapi aksesnya ada di situ. Nah ini yang saya kira perlu dibangun, karena dengan harapan tadi Bantul ini dibangun sebagai kabupaten kreatif, harapannya bisa berkembang. Terakhir kami matur untuk meningkatkan hubungan wisata internasional dan meningkatkan relevan dengan kabupaten kreatif. Kami matur Mas Dadang, jadi kami sampaikan mulai tahun ini sudah kita gagas. Saya sudah diskusi Pak Bupati sepakat, bahkan sudah sampai ke Gusti Ratu Mas dan Sri Sultan. Insya Allah beliau tidak keberatan dan akan mendukung. Bantul kita tetapkan dengan branding di pariwisata Bantul Bumi Mataram. Jadi Bantul Bumi Mataram karena sebenarnya lahirnya Mataram dari Bantul. Jadi kalau kita lihat lahirnya Kerajaan Mataram di Alas Mentawai itu adalah di Jagalan Kota Gede tapi di Jagalan Bamuntala, kapan kecamatannya Bantul. Ini dilakukan kapan Majapahit. Lalu pernah jaya Kerajaan Mataram ini dikerto di Belanda masa pemerintahan Sultan Agung Hadikusumo. Dan Bantul ini bagian di luar kota Yogyakarta yang punya sumbu filosofi yang Bantul di Tegal Tanggung Keramia. Sumbu
filosofi itu dari Tugu sampai Tegal Pangipramnya. Nah, Tegal Pangipramnya ada di Bantul. Jadi kebagian subfilosofi. Kalau subimajinarnya dari Gunung Merapi sampai Parangkusumo. Makanya di sektor Mataram ada poros kota gede Mataram Islam, itu adalah kota gede, Pleret, Imogiri, Parangkusumo. Imogiri tempat peristirahatan semua Raja Mataram era Sultan Agung ke bawah ini adalah di Imogiri. Ini yang menjadikan kami berani membranding Bantul Bumi Mataram, dan Bantul Bumi Mataram ini menjadi salah satu ide. Kita harapkan nanti mengembalikan culture Bantul ini pada kehidupan era Mataram yang kita suguhkan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan saja, kalau sekarang dengan dana es itu ada pembuatan lumbung Mataram di desa-desa. Saya kepengen lumbung Mataram itu tidak hanya sekedar bangunan lumbungnya, tetapi harus diisi aktivitas lumbung ini kayak zaman tempo dulu. Jadi saya pesan kepada pengelola lumbung ada di Bambang Tripuro, di Gilangarso, dan di Ponadung. Saya pesan, tapi lumbung Mataram yang dibangun dari dana es baru yang di Bambang Tripuro. Saya kepengen ada yang model pertanian yang masih dibajak pakai sapi. Itu tempat edukasi saja, tempat outbound. Tapi kalau traktor ada, ya itu, tapi ada space kecil, mungkin 1000 atau 2000 meter saja sebagai bentuk edukasi yang bisa dipertontonkan untuk wisatawan mancanegara. Lalu ketika merawat tanaman juga dengan cara-cara yang lama, jadi mungkin mau matutnya, mau bosrohnya dan sebagainya untuk masih dengan cara lama. Sampai panennya itu kalau bisa tidak pakai traktor, tapi pakai aniani. Terus nanti padinya disimpan di lumbung itu digantung, bukan pakai karung, digantung itu. Lalu ketika wisatawan asing datang menginap di homestay kita, harapannya itu kita edukasi dengan pola kehidupan lama. Kita ajak main di sawah, cara bertani, model lama, dan kehidupan yang klasik. Bahkan nanti pak taninya dikirim oleh istrinya menggunakan tenggok, menggunakan caping, pakaiannya juga pakaian itu kita buat sebagai sebuah atraksi wisata. Saya kira menarik. Lalu ketika akan makan siang sekitar jam 9 jam 10, kalau mau makan siang jangan lalu disajikan, diajak utuh padi yang tadi disimpan itu pakai usuk. Karena sekarang orang tahunya generasi 20 tahun ke bawah, saya kira usuk tahunya itu alat musik, tahunya kan gejok usuk, tidak tahu fungsi longsor yang sebagai yang sesungguhnya. Kalau bisa kita kembalikan, mereka biasa utuh. Lalu metik tanaman tadi yang saya sebut, mungkin ada terong, mungkin ada kodok terong, mungkin ada apa, tomatnya dari kelompoknya dari kebun dan sebagainya. Lalu diajak masak bersama, nanti pakai tungku, pakai keren, bukan pakai kompor, apalagi kompor gas jangan sampai. Nah, misalnya dengan cara itu, lalu makannya masih dengan makan pola lama, jadi dengan sayur desa, tadi diajak untuk padi jadi beras dan sebagainya, masaknya pakai tungku, pakai kayu. Saya kira itu experience bagi mereka. Karena saya yakin negara-negara maju sudah tidak ada lagi kayak gitu. Bahkan di Indonesia pun sudah sangat jarang. Yang sekarang atang sego jarang kecuali orang yang Mas Den. Ya, di kehidupan aja yang lipat pakai keren atau pakai kompor, pakai apa? Pakai tungku dan sudah lama. Kalau itu bisa dilakukan, maka lumbung Mataram itu nanti bisa kita identifikasi sebagai bentuk atraksi. Jadi itu yang bisa kita lakukan, misalnya mengarah ke sana. Lalu kita gagas juga nanti salah satu Bantul Bumi Mataram itu, tapi itu desainnya pendidikan karakter untuk anak-anak. Kita akan kerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi Jogja ini kan Mataram ini kan mengajarkan kita, orang Jogja ini kan orang yang berbah mana, anggap pasor, sopan santun, termasuk sempitnya pamrih, traveling, galeri dan sebagainya. Kalau itu bisa diajarkan kepada anak-anak sekolah sebagai pendidikan budi pekerti atau karakter, harapannya orang tahu bagaimana cara misalipun lewat kepada yang lebih tua, nyuwun sewu, dari langkung dan sebagainya, kelamin dan sebagainya. Lalu kalau dikasih ya matur nuwun, terima kasih dan sebagainya. Jadi diajarkan budi pekerti seperti itu. Lalu kalau ada salah minta maaf dan sebagainya, termasuk nanti bebas pada permainan tradisional. Karena anak-anak dulu itu kalau main tradisional, entah itu sepak sekong, bal-balan, benturan itu paling berantem, tapi setelah itu nanti minta maaf selesai main lagi. Tapi dengan banyaknya sekarang interaksi sesama manusia ini hilang, mainnya dengan game dan sebagainya. Begitu terjadi interaksi yang tidak baik,
musuhan, ambilnya kelewat, goblok aja. Maka kasus klinik saya kira bagian dari pendidikan karakter yang hilang. Nah ini kalau bisa dikembalikan kepada budi pekerti, harapan saya Jogja berarti nyaman, lalu masyarakatnya betul-betul pemaaf, ada pasor, tetapi ketika diinjak harga dirinya, maka orang Jogja itu pasti berani dengan siapapun. Kayak gitu. Itu harus ditumbuhkan kembali. Tadi semangat, habis ya, 5 menit ya. Semangat Sultan Agung bagaimana Jogja ini dibangun dari leluhur yang dulu tidak mau kalah kepada kolonial, bahkan ekspansi sampai ke Batavia. Mungkin anak-anak sekarang yang SMA, SMP nggak tahu Sultan Agung itu siapa, sejarah perjuangannya siapa, Pangeran Mangkubumi yang ketika mendirikan keraton Kasultanan Ngayogyakarta itu siapa, perjuangannya melawan Belanda, negosiasinya Pangeran Diponegoro nggak pernah diajarkan. Dan dengan diajarkan itu, harapan saya, maka orang Jogja berangkat dari Batu Mataram ini, maka harus ingat bahwa kita terlahir dari generasi yang dulu tidak mudah dijajah, lalu punya semangat untuk melawan ketidakadilan, walaupun senjatanya kalah, tetapi tetap semangatnya berani dan penuh perhitungan. Ini yang harus kita banggakan. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih kenal artis Korea dari pahlawan kita. Ini kan banyak sekarang yang sudah hilang. Nah, sejarahnya kita kembalikan, termasuk nanti pada sisi pelayanan publik saya merancang atau Bumi Mataram itu kalau bisa nanti ada pendidikan satpam, tetapi entah di mall, entah di pasar, di perkantoran, pakaiannya adalah pakaian prajurit. Ini yang akan kita khususkan nanti. Dan itu akan kita branding nanti di tahun 2025. Jadi mudah-mudahan Batu Bumi Mataram 2025 kita bisa muncul. Tahun ini kajiannya selesai. Awal tahun depan insya Allah kita membuat blueprint Batu Bumi Mataram. Setelah itu kita eksekusi 2025 kita launching. Kira-kira itu Pak Dadang, mudah-mudahan itu bisa terinformasikan sampai ke Kementerian. Mas Kumarudin Mas juga bisa sampaikan seluruhnya lewat fraksi atau lewat partai. Mudah-mudahan niatnya kita baik dan tujuan tadi dari sebuah penyuntikan itu adalah kunjungan wisata mancanegara. Kenapa wisata mancanegara itu kita sangat kita butuhkan? Karena perhitungan kami, Pak Edi menyampaikan, kalau yang wisata lokal saja, maka itu duit Indonesia ke Indonesia. Nggak tambah, tetapi kalau orang mancanegara datang ke Indonesia, maka devisanya akan masuk ke kita dan itu akan menambah kekayaan negara kita menjadi kesejahteraan masyarakat kita. Itu yang harus kita perhitungkan sehingga program kita Batu Bumi Mataram itu bagian dari support kita ke DIY dan ke Kemenpan agar tujuan wisata mancanegara banyak yang datang, lalu devisa semakin banyak, masyarakat bersejahtera. Dan kira-kira itu saja yang kami sampaikan untuk kenalan. Sekali lagi untuk ekrafnya Bantul kita arah kepada kota kreatif dunia, insya Allah sudah ada potensi luar biasa. Masukan, tanggapan dari teman-teman melengkapi materi kami saya kira sangat membantu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri, sebelum saya akhiri ada pantun kayaknya juga. Kalau nggak ada pantun dimarahin sama Dadang. Tapi lupa nggak ya tadi saya? Jadi pantunnya dibantu cakep ya. Apa yang melali? Anak melali. Pakai lift naik ke atas. Cakep. Listriknya mati, Pak. Bukan. Naik lift. Makan donat enak rasanya. Ekonomi kreatif kita garap secara cerdas. Masyarakat pasti sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.